Baiklah, Bapak Ibu guru, selamat berjumpa. Kita mulai menyampaikan yaitu komponen modul ajar, yang mana ini adalah kalau dulu itu disebut REP, kalau dalam kurikulum mereka yaitu modul ajar. Baiklah, kita mulai untuk komponen modul ajar. Nah, kemudian informasi umum yang pertama informasi umum yaitu terdiri dari nama sekolah, mata pelajaran, kelas, semester, tahun pelajaran. Nah, ini informasi umum yang kalau di dalam ini disebut covernya lah intinya. Nah, kemudian apa saja yang ada di dalamnya, yaitu pertama adalah kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, kemudian target peserta didik, model pembelajaran yang digunakan. Baiklah, kompetensi inti ini meliputi tujuan pembelajaran, asesmen, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, kegiatan pembelajaran, refleksi peserta didik dan pendidik. Kemudian lampiran terdiri dari lembar kerja peserta didik atau lembar tugas, pengayaan dan remedial, bahan bacaan peserta didik dan peserta didik, glosarium dan daftar pustaka. Ini gambaran secara umumnya. Baiklah, kita mulai ya, informasi tentang modul ajar yang terdiri dari apa saja tadi ya. Untuk identitas modul ini covernya ya, nama penyusun, institusi, dan tahun disusunnya modul ajar. Kemudian tingkat sekolah kalau kita pilih SD saja, kemudian kelasnya kelas berapa. Kemudian alokasi waktu, penentuan alokasi waktu yang digunakan adalah alokasi waktu sesuai dengan jam pelajaran yang berlaku di unit kerja masing-masing. Bisa tiap-tiap sekolah itu berbeda karena untuk pembelajaran mungkin bisa untuk bidang studi bisa berbeda. Di antaranya untuk seni ada jenis macam seni yang berbeda-beda. Jadi untuk alokasi waktu sama, tetapi jenisnya bisa berbeda. Selanjutnya kompetensi awal. Apa yang dimaksud kompetensi awal? Kompetensi awal adalah pengetahuan atau keterampilan yang perlu dimiliki siswa sebelum mempelajari topik tertentu. Kompetensi awal merupakan ukuran seberapa dalam modul ajar yang dirancang. Kompetensi awal ini kalau waktu kurikulum 13 ini bisa dikatakan kompetensi prasyarat, yang mana kompetensi prasyarat itu adalah kemampuan yang harus dimiliki siswa sebelum mempelajari topik, sama artinya dengan kompetensi awal. Selanjutnya profil pelajar Pancasila. Nah, di dalam kurikulum sebelumnya belum ada profil pelajar Pancasila. Nah, di sini kita masukkan profil pelajar Pancasila. Nah, apa itu? Merupakan tujuan akhir dari suatu kegiatan pelajaran yang berkaitan erat dengan pembentukan karakter peserta didik. Profil pelajar Pancasila atau P3 ini dapat tercermin dalam konten dan atau metode pembelajaran di dalam modul pembelajaran. Profil pelajar Pancasila tidak perlu mencantumkan seluruhnya, namun dapat memilih profil pelajar Pancasila yang sesuai dengan kegiatan pembelajaran dalam modul ajar. 6 dimensi profil pelajar Pancasila saling terkait dan terintegrasi dalam seluruh mata pelajaran melalui terlihat dengan jelas di dalam materi atau isi pelajaran atau konten, kemudian pedagogik, kegiatan proyek dan atau asesmen, dan selanjutnya
Setiap modul ajar memuat satu atau beberapa unsur dimensi profil pelajar Pancasila yang telah ditetapkan. Selanjutnya, yang terdapat di dalam modul adalah sarana dan prasarana, merupakan fasilitas dan bahan yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Sarana merujuk pada alat dan bahan yang digunakan, sementara prasarana di dalam termasuk materi dan sumber bahan ajar yang relevan yang digunakan di dalam kegiatan pembelajaran. Ketersediaan materi disarankan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik dengan keterbatasan atau kelebihan. Jadi untuk materi ini nanti kalau kita kembangkan adalah sesuai dengan capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran itu akan ada fasenya, seperti fase A, fase B, fase C. Nah, fase A itu kelas 1 dan 2, fase B itu kelas 3 dan 4, dan fase C itu kelas 5 dan 6. Nah, itu harus sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Kemudian teknologi termasuk sarana prasarana yang penting untuk diperhatikan dan juga dimanfaatkan agar pembelajaran lebih dalam dan bermakna. Selanjutnya, target peserta didik itu ada 3, yaitu peserta didik reguler. Ini tidak ada kesulitan secara umum, jadi anak itu yang sedang. Kemudian ada anak yang kesulitan belajar, ya, anak yang ada keterbatasan di dalam audionya atau visualnya. Nah, ini bisa dikategorikan kesulitan belajar atau fisiknya. Nah, kemudian selanjutnya peserta didik dengan pencapaian tertinggi. Ini anak yang terlalu cepat ya, jadi dia itu sekali diberikan pembelajaran langsung dapat mencerna apa itu. Nah, mampu mencapai keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS dan memiliki keterampilan memimpin. Inilah 3 macam target. Jadi di kelas itu, di kelas bapak-bapak, ibu-ibu itu pasti ada 3 macam. Nah, ini harus kita kita ajar semuanya, yang dalam satu kelas itu memang berbeda-beda tipikalnya. Selanjutnya, model pembelajaran merupakan model atau kerangka pembelajaran atau gambaran sistematis pelaksanaannya. Nah, misalnya ada tatap muka, kemudian ada PJJ jarak jauh atau daring, kemudian ada jarak jauh yang PJJ luring dan blended learning. Selanjutnya, inilah komponen inti yang tadi sudah saya sampaikan. Ini kembali, apa tujuan pembelajaran? Tujuan pembelajaran harus mencerminkan hal-hal penting dari pembelajaran yang harus bisa diuji dengan berbagai bentuk asesmen sebagai bentuk dari unjuk pemahaman. Tujuan pembelajaran menentukan kegiatan belajar, sumber daya yang digunakan, kesesuaian dengan keberagaman murid, dan metode asesmen yang digunakan. Tujuan pembelajaran bisa dari berbagai bentuk pengetahuan yang berupa fakta dan informasi, dan juga prosedural, pemahaman konseptual, pemikiran dan peneraran, keterampilan dan kolaboratif, dan strategi komunikasi. Selanjutnya, apa itu pemahaman bermakna? Pemahaman bermakna adalah informasi tentang manfaat yang akan peserta didik peroleh setelah mengikuti proses pembelajaran. Manfaat tersebut nantinya dapat peserta didik terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh kalimat pemahaman bermakna: manusia berorganisasi, memecahkan masalah dalam mencapai tujuan. Makhluk hidup beradaptasi dengan perubahan habitat. Selanjutnya, pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik dibuat oleh guru menumbuhkan rasa ingin tahu
dan kemampuan berpikir kritis dalam diri peserta didik. Nah, jadi kemampuan pemantik ini pertanyaan pemantik ini guru istilahnya memberikan motivasi, memberikan pancingan-pancingan kepada siswa supaya siswa itu rasa ingin tahunya lebih mendalam. Kemudian selanjutnya kegiatan pembelajaran. Urutan kegiatan pembelajaran inti dalam bentuk langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang dituangkan dalam secara konkret disertakan opsi pembelajaran alternatif dan langkah untuk menyesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa. Langkah kegiatan pembelajaran ditulis secara berurutan sesuai dengan durasi waktu yang direncanakan, meliputi 3 tahap, yaitu pendahuluan, inti, dan penutup berbasis metode pembelajaran aktif. Disesuaikan dengan, kalau metode disesuaikan dengan pembelajarnya apa, harus sesuai. Nah, kemudian untuk pendahuluan, waktunya, durasinya, kemudian intinya disesuaikan dengan kebutuhan. Sehingga pendahuluan tidak boleh terlalu banyak, kemudian inti lebih sedikit dari penutup. Nah, itu salah. Jadi untuk pendahuluan itu kalau misalnya durasi waktunya itu 35 menit, kita ambil 5 menit untuk pendahuluan. Kemudian inti bisa mencapai 20 menit atau sampai 25 menit. Kemudian intinya penutup itu bisa 10 menit. Karena di situ ada berbagai macam mungkin pertanyaan-pertanyaan dari guru untuk mengetahui sampai di mana siswa itu menerima pelajaran dari bapak dan ibu gurunya. Selanjutnya asesmen. Nah, asesmen ini digunakan untuk mengukur capaian pembelajaran di akhir kegiatan yang saya sampaikan tadi. Kriteria pencapaian harus ditentukan dengan jelas dengan tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Ada beberapa jenis asesmen, yaitu sebelum pembelajaran, itu misalnya kompetensi awal tadi untuk mencapai kompetensi awal, diagnostik, ya, untuk mencapai di mana ya, sampai di mana siswa itu sudah mempelajari. Kalau akan mempelajari perkalian, maka siswa harus mampu di dalam penjumlahan. Jadi kemampuan awalnya diagnostik kita harus tahu. Kemudian asesmen proses pembelajaran, formatif di dalam prosesnya itu kita nilai yang disebut dengan formatif. Kemudian ada lagi pada akhir proses pembelajaran yang disebut sumatif. Bentuk asesmen bisa dilakukan dalam sikap, yaitu profil pelajar Pancasila berupa observasi, penilaian diri, penilaian teman sebaya, dan anekdotal. Anekdotal itu seperti kejadian-kejadian atau anak saat misalnya terjadi anak itu nilainya tinggi, nah itu ditulis. Anak itu dalam keadaan baik, lebih baik dari biasanya, itu bisa ditulis. Bahkan atau sebaliknya, anak itu misalnya dalam pembelajaran kok anak ini biasanya rajin, mengapa jadi kurang rajin, atau anak itu tidak bisa mengikuti pembelajaran. Nah, itu bisa dimasukkan di dalam catatan anekdot atau anekdotal. Kemudian performa ini berupa presentasi, drama, hasil karya, jurnal. Ini performa itu bisa dikatakan ya presentasi, itulah tunjuk kerja. Kalau dulu dapat dikatakan unjuk kerja. Kemudian tertulis itu bisa berupa tes objektif, misalnya IC, pilihan ganda, isian, dan jawaban singkat, benar atau salah. Nah, selanjutnya pengayaan dan remedial. Ini sudah dari kurikulum sebelumnya. Pengayaan dan remedial itu adalah suatu kesatuan. Pengayaan itu adalah kegiatan pelajaran yang diberikan kepada peserta didik
dengan capaian tinggi agar mereka dapat mengembangkan potensinya. Jadi kalau anak itu tinggi, sudah pinter, boleh ditambah dengan pembelajaran yang lebih tinggi atau lebih di atasnya, namun dalam porsi sesuai dengan capaian atau porsi sesuai dengan usia anak, tidak boleh melebihi. Kemudian remedial ini diberikan kepada peserta didik yang masih kurang atau masih butuh bimbingan karena belum mampu untuk di dalam penyerapan suatu pembelajaran, maka perlu diulang. Kemudian guru perlu merancang kegiatan kedua-duanya, pengayaan untuk yang anak yang pintar, kemudian anak yang butuh remedial, yaitu anak yang kurang ya, untuk diulang kembali pembelajarannya supaya kelas tadi menjadi lebih berhasil. Selanjutnya yang terakhir adalah lampiran. Nah, lampiran di dalam modul pembelajaran di dalam kurikulum Merdeka adalah lembar kerja. Ini bisa berupa tugas ya, dapat berupa berbagai macam, bisa berupa lembar kerja atau tugas kepada siswa. Kemudian bahan bacaan guru dan peserta didik, kemudian glosarium dan daftar pustaka. Nah, demikian, terima kasih. Atas kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.